Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini Yohanes 9 ayat ke-31 akan jadi dasar renungan kita. Dikatakan demikian. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Saudara, ini pernyataan iman yang menarik dari seorang awam pada waktu itu. Bahkan orang yang buta sejak lahir itu bisa mempertanyakan pengetahuan para Farisi yang tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Kita lihat di ayat 30 itu. Renungan pagi ini saudara saya beri judul Orang Saleh yang Didengar Allah. Saudara, kalau dilihat ulang pernyataan ini secara langsung menunjukkan bahwa orang buta tersebut percaya Tuhan Yesus sebagai orang yang saleh ya. Kalimatnya tadi seperti begitu ya, dari ayat 30. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedang ia telah memelaikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh. Jadi sewaktu Tuhan Yesus menyembuhkan matanya, dianggap orang ini berkata-kata, dia mungkin percaya sebagai nabi ya. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang hidupnya diperkenan Allah, sehingga perkataan mereka menjadi kepanjangan tangan Allah, termasuk mengadakan mujizat besar seperti yang dialami orang buta tersebut. Ini bukan mujizat sederhana, ini bukan dari luka tergores lalu disembuhkan. Ini persoalan orang buta sejak lahir ya. Ada struktur di bagian matanya secara fisik yang berubah, dan secara singkat saja oleh Tuhan Yesus diubah struktur itu yang menjadi bisa-bisa melihat. Orang Farisi, saudara, dan para ahli Taurat atau orang kaum Yahudi yang lain berusaha hidup sesuai pimpinan Allah supaya mereka menjadi orang-orang saleh, dikejar itu. Para pemimpin Yahudi itu bahkan menambah Taurat dengan berbagai ketentuan hidup lain supaya mereka semakin berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya gaya hidup mereka harus mencerminkan orang-orang saleh. Kalau berpuasa tuh wajahnya jangan senyum-senyum gitu, apa harus muram gitu, wah penuh lesu gitu kelihatan gitu. Kalau mau makan harus cuci dulu tangan, juga harus kelihatan orang lain bahwa kita mencuci tangan. Kalau membawa persembahan ke bait Allah harus banyak gitu, supaya waktu dimasukkan tuh berincingnya juga kedengaran oleh orang-orang. Tetapi kenyataan mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus adalah Mesias membuktikan bahwa kesalehan yang selama ini diupayakan hanyalah kesalehan palsu, saudara. Pernyataan orang yang baru disembuhkan Tuhan Yesus itu mendorong kita mengecek ulang sikap hidup kita sebetulnya. Apakah saudara selama ini kita berupaya hidup saleh sudah sesuai dengan kehendak Allah, atau hanya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, ya keinginan kita sendiri? Sebab untuk bisa dikatakan saleh, sikap hidup benar yang kita lakukan tidak bisa sesuai standar manusia, tapi harus sesuai keinginan Allah. Seringkali kita lelah mengupayakan hidup benar karena respon orang di sekitar kita tidak sesuai harapan. Tetapi orang buta itu mengajari juga bahwa para Farisi sekalipun tidak mendukung dirinya ya. Padahal Allah jelas menyembuhkan kebutaan sejak lahirnya. Itu aneh, itu sebuah hal kontradiktif. Nah, saudara-saudara, di dunia yang semakin penuh dengan hal-hal kontradiksi seperti itu, tetaplah saudara jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidup. Biarlah kesalahan kita sesuai standar Allah, bukan demi dipuji manusia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menguatkan kami kembali supaya kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Sekalipun ada orang-orang lain yang menentang keinginan kami untuk hidup benar, Roh Kudus kiranya kuatkan dan teguhkan jalan kami itu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Teruslah menjaga kesalehan saudara. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.